Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Sari Putri Amanda dengan NIM 0805 11828040 dari kelas L1 atau kelas A. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membuat laporan video dengan materi koreksi citra dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Nah, sebelum masuk ke proses koreksi data citra, apa sih dari koreksi atmosferik itu? Nah, koreksi citra ini dapat berupa koreksi atmosferik dan koreksi sunglin yang akan kami praktikumkan pada materi ini. Nah, koreksi atmosferik ini merupakan proses untuk menghilangkan atau mengurangi efek gangguan atmosfer terhadap data penginderaan jauh atau remote sensing, terutama pada data citra satelit. Gangguan ini biasanya dapat disebabkan oleh interaksi radiasi oleh elektromagnetik atau cahaya dengan molekul dan partikel di atmosfer, seperti gas, misalnya oksigen dan nitrogen, uap air, debu, atau awan. Koreksi atmosferik ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi interpretasi data yang berasal dari sensor satelit. Koreksi atmosferik ini terdiri dari dua koreksi utama, yaitu atmosferik radiometrik yang fokus pada penghilangan atau pengurangan efek hamburan dan penyerapan atmosfer yang mempengaruhi radiasi elektromagnetik, dan atmosferik geometrik yang koreksi ini lebih terkait dengan posisi geometris dari objek-objek yang terlihat pada citra. Adapun faktor yang dikoreksi dari koreksi atmosferik ini meliputi hamburan Rayleigh, hamburan Mie, dan penyerapan oleh gas. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu koreksi sunglin. Koreksi sunglin ini atau koreksi cahaya matahari dalam konteks penginderaan jauh dapat merupakan proses penyesuaian atau penghapusan pengaruh radiasi matahari terhadap data yang diperoleh dari sensor satelit atau pesawat terbang. Koreksi ini diperlukan karena intensitas cahaya matahari bervariasi berdasarkan waktu, lokasi, dan sudut pencahayaan yang dapat mempengaruhi hasil citra dan membuatnya kurang akurat untuk dianalisis. Koreksi dari sunglin ini dapat berupa koreksi sudut matahari atau sun angle correction dan koreksi radiasi matahari atau sun irradiance correction. Nah, adapun pentingnya dari koreksi sunglin ini karena dalam analisis data penginderaan jauh untuk memastikan bahwa nilai reflektansi yang dihitung berasal dari objek di permukaan bumi dan bukan hasil dari variasi pencahayaan matahari. Misalnya, pada analisis perubahan lahan atau vegetasi, data yang tidak dikoreksi terhadap cahaya matahari bisa menghasilkan hasil yang keliru karena perbedaan pencahayaan. Kombinasi antara koreksi sunglin dan koreksi atmosferik ini dapat membantu menghasilkan data yang lebih konsisten dan akurat dari citra satelit atau penginderaan jauh lainnya. Nah, untuk hasil dari koreksi atmosferik itu kan terlihat dua gambar, yaitu gambar yang sebelum dikoreksi dan sesudah dikoreksi. Nah, kedua gambar tersebut terlihat tampak sama, padahal keduanya merupakan keadaan yang sudah dikoreksi dan sebelum dikoreksi. Mengapa demikian? Dikarenakan data citra yang kita unduh itu sebelum dikoreksi pun sudah menggunakan Sentinel-2 L2A. Jadi, hasil data citranya pun sudah lebih sama dengan hasil yang sudah dikoreksi menggunakan koreksi atmosferik. Baiklah, jadi saya bakal nunjukin cara untuk penggunaan data citra untuk yang akan kita olah nanti. Nah, untuk pertama-tama itu kita buka pada website Copernicus Open Hub seperti yang sudah kita lakukan pada materi pertama. Lalu kita login, dan kita ke menu search. Lalu kita pilih filters. Namun sebelumnya kita pilih dulu daerah yang akan kita teliti atau olah datanya. Di sini aku pilih ke lalu dapat kita gunakan kotak ini. Lalu kita klik Sentinel-2 dan kita pilih satelit platformnya itu S2A. Dan di sini kadar awannya kita jadikan 20%. Lalu pada timeline-nya ini kita buat 1 tahun jaraknya dari from dan until. Lalu kita klik search. Nah, lalu akan muncul data citranya seperti ini, lalu kita pilih saja yang kira-kira kadar awannya itu rendah, dan lalu dapat kita unduh.
Jadi pertama-tama kita buka aplikasi software Net. Lalu di sini kita dapat langsung klik file, ke import, optical sensor, Sentinel 2, dan di sini kita pilih MSI L2A. Lalu kita masukkan data yang sudah kita unduh pada software Copernicus. Nah, di sini kita pilih yang MTD. Lalu kita import produk. Ditunggu prosesnya. Lalu kita klik, dan kita ke menu optical, pilih thematic land processing, dan send to core processor, lalu send to core 280 watt. Nah, di sini kita pilih yang processing parameters. Nah, di bagian resolutionnya ini kita ubah menjadi 10, lalu kita klik run. Di dalam aja. Lalu klik OK. Lagi ngetek video Apa? buat untuk lapangan akhir. Di situ aja di pojok, nggak apa-apa. Nah, lalu ketika sudah keluar output produk, ini itu hasil dari koreksinya. Lalu dapat kita klik tanda tambah, dan kita klik band. Lalu pilih yang band 5, dan kita klik kanan, dan pilih open image window. Nah, ini hasil dari yang belum dikoreksi. Nah, untuk yang sudah dikoreksi, kita klik tanda tambah pada output produk, dan kita klik tambah pada band, dan kita pilih band 5 juga. Lalu supaya bisa bersebelahan, kita dapat klik Windows, dan kita pilih tile horizontal. Nah, jadi inilah hasil dari koreksi atmosferik. Yang ini yang sebelum dikoreksi, dan ini yang sesudah dikoreksi. Nah, selanjutnya untuk koreksi simulin, itu kita dapat pada output produk. Kita klik kanan, dan kita klik Open RGB Image Window. Bagiannya, lalu kita dapat vektor, klik New Vector Data Container. Dapat ubah namanya jadi twin sample. Lalu kita klik OK. Lalu pada tanda tambah di output produk kita klik, dan pada tanda tambah type point grids ini dapat kita hapus semua. Lalu ketika sudah selesai dihapus semua type on grids-nya, dan kita klik tanda kotak di sini, lalu kita pilih daerah yang terlihat warnanya berbeda sendiri. Biasanya ini tuh agak lebih cerah warnanya daripada yang lainnya. Lalu jika sudah, kita ke klik optical, dan kita pilih thematic water processing, send to coral, processing modular, dan backland processor. Nah, lalu di sini kita pilih ke bagian processing parameters, dan di sini kita pilih B2, B3, B4. Lalu di bagian ini kita itu pilih band B2, B3, B4. Nah, untuk yang di reference band kita pilih band 8, dan di sini kita tulis sesuai dengan ini itu geometri. Lalu kita run. Lalu kita tunggu prosesnya.
setelah proses tadi, kita klik output produk ini, kita klik kanan, dan kita open ADB image window. Lalu klik OK. Nah, begini hasil dari koreksi Sunglin, dan ini hasil yang sebelumnya. Lalu kita dapat Windows. Lalu kita klik Windows, Style Horizontal. Nah, jadi beginilah hasil dari koreksi Sunglin. Ini yang sebelum dikoreksi dan ini yang sesudah dikoreksi. Adapun kesimpulan dari materi praktikum kali ini itu, koreksi dan atmosferik dan koreksi sunlight ini merupakan dua langkah penting dalam pengolahan data penginderaan jauh untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi citra yang dihasilkan oleh sensor satelit atau pesawat terbang. Nah, koreksi atmosferik sendiri ini dapat menghilangkan gangguan yang disebabkan oleh atmosfer, sedangkan Sunglin ini mengatasi pengaruh variasi dari pencahayaan matahari, baik dari sudut cahaya maupun intensitas radiasi matahari yang dipengaruhi oleh waktu, lokasi, dan posisi bumi dan matahari. Dengan melakukan koreksi ini, data penginderaan jauh dapat digunakan lebih akurat untuk berbagai aplikasi seperti pemantauan lingkungan, perubahan lahan, dan pemetaan sumber daya alam. Koreksi ini pun dapat memastikan bahwa interpretasi citra tidak terganggu oleh faktor atmosfer ataupun pencahayaan, sehingga hasil data citra ini dapat lebih analisis dan lebih dapat diandalkan. Nah, untuk pengerjaan koreksi Sunglin dan koreksi atmosferik ini dapat dilakukan di software Snap. Adapun saran dari praktikum kali ini untuk para asisten pemateri, sebaiknya pada saat menjelaskan materi dan saat pengolahan data lebih baik secara perlahan-lahan lagi dan lebih terpoin lagi, agar para praktikan dapat lebih mengerti dan memahami dengan baik. Selain itu, semua praktikum dapat berjalan dengan lancar dan sudah baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.